Halo everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi bersama gue Are yang pengen ngasih sedikit bocoran tentang film-film yang bakalan tayang bulan depan atau 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, tepatnya yang pengen tayang di bioskop Indonesia. Tapi gue tegaskan di sini atau di konten ini gue bukan spoiler filmnya ya, cuman ngasih pendapat gue mengenai si film. So jangan khawatir gue spoiler ini film. Nah kali ini kebetulan gue bakalan ngebahas tentang film zombie yang katanya ini adalah film kedua. Ngomong-ngomong, kalau film udah dibikin sequel, biasanya film pertama bisa dibilang sukses buat para penontonnya. Dan gua nggak sabar banget pengen ngebahas ini film. Oh iya, sebelum gua lanjutin, jangan lupa subscribe dulu channel ini kalau kalian masih mau terus update film dari gua. Dan yang pasti bunyikan loncengnya biar kalian dapat notif tentang film-film yang bakalan tayang di bioskop Indonesia. Oke, gua hari ini bakalan ngebahas tentang film Train to Busan Peninsula. Di film Train to Busan Peninsula ini latar waktu yang dipilih adalah 4 tahun setelah kejadian Train to Busan. Kota Busan terlihat seperti kota mati dan penduduk habis diserang oleh zombie. Akan ada penggantian pemain utama sepertinya di sequel ini. Buat yang udah nonton film pertamanya pasti tahu siapa pemeran utamanya. Ya, Gong Yoo. Gong Yoo digambarkan udah meninggal di film pertama. Dia digigit oleh zombie dan sedikit demi sedikit berubah menjadi zombie. Alhasil, di scene terakhir Gong Yoo terjun dari kereta yang dinaiki anaknya tersebut menuju ke Busan, yang katanya Busan masih aman dan dia juga sebenarnya pengen menemui ibunya. Di film yang kedua ini menceritakan seorang Jung Seo. Jung Seo adalah mantan angkatan bersenjata yang datang ke Busan untuk sebuah misi. Dalam trailer terlihat ada banyak adegan senjata dari Jung Seo. Selain itu terdapat situasi yang lebih buruk daripada zombie, yaitu ketika sekelompok pria memasuki semacam arena pertarungan, lalu ketika tombol dipencet, sekumpulan zombie masuk ke arena tersebut. Bukannya saling menolong, orang-orang itu berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Sepertinya sutradara masih memasukkan orang-orang egois di film ini. Gua kesel banget di film pertama sama bapak-bapak berdasi yang bikin naik darah semua penonton menurut gua. Apakah orang-orang seperti ini masih membuat kesel para penonton? Jika kalian gak sabar sama pertarungan zombie versus manusia ini, kita tungguin aja film ini tayang di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Kang Dong-won. Lahir di Changwon, Korea Selatan 19 Januari 1981. Ia mengawali karirnya sebagai model. Dan belum puas sampai situ, Kang Dong-won terjun di dunia akting. Dia masuk di dalam 2 drama televisi dan pada tahun 2004 ia memulai film perdananya, sebuah komedi romantis yang berjudul Too Beautiful to Lie. Namun peran yang menampilkan bakat aktingnya yang sesungguhnya terjadi di dalam film Temptation of the Wolves dan masih banyak film-film yang dibintanginya. Lee Jong Hyun. Lahir di Gimje, Korea Selatan 7 Februari 1980. Adalah wanita penyanyi dan aktris berkebangsaan Korea. Berkarir di dunia musik sejak tahun 1996 dan ia menjadi yang terkenal saat menyanyikan lagu-lagu utamanya seperti Bakwo, Neo, Suri Suri Masyuri, Micheo dan masih banyak yang lainnya. Tidak sampai di situ, Lee Jong Hyun mencoba terjun di dunia perfilman dan dia pernah membintangi film seperti Push Push pada tahun 2007, Scan of Love pada tahun 2000 dan masih banyak yang lainnya. Selain Kang Dong-won dan Lee Jong Hyun, film ini juga akan diramaikan oleh Lee Ye Won, Kwon Heo, Kim Min Jae dan masih banyak yang lainnya. Kehadiran pemain-pemain baru ini juga menjadi tanda kalau cerita film Train to Busan 2 Peninsula sama sekali berbeda dan tak berhubungan langsung dengan Train to Busan yang pertama. Setelah sukses membuat penonton tegang dan terharu di film Train to Busan yang pertama, sutradara Yoon Sang-ho siap membuat penonton merasakan sensasi film zombie yang lebih seram dan seru di sequel keduanya. Dan film ini diproduksi oleh Lee Dong-hae dan diproduksi oleh Next Entertainment World.
Next Entertainment World dan Red Peter Film akhirnya merilis trailer pertama film Tren Tebusan 2 Peninsula tanggal 2 April 2020 lalu. Sepertinya sequel ini sangat ditunggu-tunggu para penggemar film zombie. Apalagi film zombie yang di dalamnya banyak banget pesan, bukan hanya bertahan hidup tapi saling membantu lebih utama. Film ini dijadwalkan tayang pada 6 Agustus 2020 kalau gue lihat di situs IMDb, dan film ini mendapat rated R. Nah, itu aja yang gue bahas untuk film Tren to Busan Peninsula ini. Apakah film ini bakalan sukses menarik perhatian para penonton? Menurut gue pasti sih, tapi nggak tahu juga, kita lihat aja nanti. Oh iya, sebelum gue akhiri, jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian nggak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Dan mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini, entah penyebutan nama yang salah atau gua ngomong bahasa Inggris yang kurang jelas, karena kesalahan itu pure datangnya dari gua sendiri, jadi maklumin ya. Dan kali ini gua harus closing beneran. Gua Are, sampai ketemu di video selanjutnya.